Pauro supri mangundi manansiriama sikababe more firiama kakero monda soranda lori yenisare seaya vino maseka mambo wamombareki ufabara isofanima krenda kukrema more fiwaine randurnoba. Tanah adalah tempat kita berpijak dan menopang sebagian besar kehidupan kita. Bahkan bagi sebagian besar rakyat Papua, tanah merupakan sumber hidup, seringkali satu-satunya. Ucapan tanah saya bukan sekedar bermakna sebagai arti kata-kata itu saja, tetapi acap kali berarti nyawa saya, kebahagiaan saya. Banyak kita lihat dan dengar kisah-kisah sedih karena orang-orang kehilangan tanah atau tanahnya terlibat dalam sengketa. Untuk itulah kami keluarga besar AP yang berat di Swaipak, Mardori dan lain-lain terutama yang berada di Biak Barat sedini mungkin nutuk menyusun hikayat keluarga kami yang berasal dari Apbori, sekedar untuk dikenal, dihayati oleh pewaris-pewaris yang ada maupun yang akan datang. Tumpuan harapan serta cita-cita untuk mengelola tanah pusaka ini, kami generasi yang menyusun riwayat keturunan ini, serahkan serta percayakan sepenuhnya ke dalam kemampuan generasi penerus marga AP. Kami sebagai pelaksana wasiat, ahli waris yang akan membubuhi tanda tangannya pada akhir surat pernyataan yang akan kami buat, tidak menghendaki sesuatu yang lebih dari ini yaitu, 1. Berusaha untuk menjauhi, menghindari sumber sengketa tanah, 2. Berusaha untuk mengamankan tanah asal warisan kami, 3. Mengumumkan bagi warga masyarakat yang ada di daerah Kecamatan Biak Barat melalui pemerintah desa sampai di mana hak-hak kami, 4. Tujuan utama menyusun hikayat asal-usul Keret AP, bukan semata-mata untuk menaburkan benih-benih sengketa melainkan untuk mencegahnya serta penyelesaian sendiri mungkin bila diperlukan. Moto kami, mencegah sengketa selalu lebih baik dari memenangkan perkara sengketa. Semoga bermanfaat bagi kita keluarga besar, AP, Biak, medio April tahun 1980 penyusun Chef Natrum Bewas. Bahwa di Mudik Kali Mardori terdapat sebuah bukit permai menjulang tinggi di angkasa di antara bukit-bukit yang ada di sekitarnya. Bukit Apbori namanya dengan ketinggian 400 meter di atas permukaan laut atau dengan ukuran panjang kira-kira 7 km dari pantai. Nenek moyang kami dari mana kami berasal diam di bukit tersebut. Suami istri atau moyang kami masing-masing bernama, 1. Wakrisba, suami, 2. Imbaisuk, istri. Hubungan kerjasama antara keret-keret yang ada di sekitarnya sangat terjalin terutama dengan keret Abidon Difu di sebelah timur, dengan moyangnya yang bernama Manfai Pen dan Yamnai, dengan batas tanah yang nyata sampai hari ini yaitu Kayendi. Hal mana terbukti dengan dipersuntingnya putri pertama dari Manfai Pen yang bernama Inyamnai Olen moyang kami Wakrisba untuk menjadi istri anaknya yang bernama Mansorwan. Jalur lalu lintas yang terdapat pada saat itu hanya ada dua yaitu, 1. Jalur darat. 2. Jalur pantai. Jalur darat adalah, Apbori, Manimbo, Perwombo, Azuri langsung epon di bukit kediaman Manfaipen. Jalur pantai adalah, Apbori, Manimbo, Inombo langsung ke Yamnaibo tempat kediaman Yamnai adik Manfaipen. Hubungan kerjasama ini berjalan dari saat kegelapan itu sampai kepada hari ini. Dengan keret Marisan yang berdiam di Bukit Edapdi di Hulu Kali Sarwadori juga dapat terjalin hubungan yang akrab dan mesa antara moyang kami, sehingga antara barat dan timur ada persahabatan yang dapat dijamin hingga hari ini. Dari kebaikan serta ingin bersahabat dari moyang kami Wakrisba kepada pihak lain sehingga banyak keret-keret di luar AP datang berdiam di Apbori. Terlepas dari kebaikan hati orang tua atau moyang kami tersebut, beliau adalah juga sebagai panglima perang yang gagah berani lagi berjiwa sosial yang sangat tinggi. Keret-keret lain yang dilanda bahaya perang, kelaparan dan lain-lain datang mohon perlindungan terhadap musuh, bantuan makanan karena bahaya kelaparan yang menimpa daerahnya. Ada keret yang setelah mendapat bantuan kembali ke tempat asalnya ada pula tidak, sehingga Apbori menjadi padat olehnya. Pada zaman itu muncul beberapa banyak panglima perang dari beberapa suku keret di antaranya keret Ap dan Marisan dengan memakai nama semaran sebagai berikut. 1. Mansonanem, Mambri, Ap. 2. Mansernanem, Mambri, Marisan. Karena telah adanya tali persahabatan yang cukup lama dan kuat, maka kedua panglima perang tersebut selalu bahu-membahu dalam menghadapi serangan musuh yang datang dari luar daerahnya. Demi mempertahankan kedaulatan daerahnya terutama musuh yang datang dari utara, Supiadori, yaitu Mambri Amyas Marin, Kasem dan lain-lain.
Tombak perang moyang kami bernama Merobiar sangat ditakuti oleh pihak lawan karena dikenal mempunyai khasiat sehingga sering melumpuhkan keberanian-keberanian para prajurit pikak musuh yang sesungguhnya gagah dan perkasa dan sudah siap sedia untuk menyerang daerah asal moyang kami. Alkisah perpecahan antara keluarga Ab terjadi sebagaimana terdapat pada keret-keret lain seirama dengan sejarah peradaban dunia ini. Sebagaimana bunyi ungkapan, untung tak dapat diraih, nasib tak dapat ditolak. Kejayaan sejarah keret Ab yang tumbuh di Abbori hilang lenyap akibat beberapa peristiwa yang timbul dan berkembang dalam tubuh keret Ab sendiri, sehingga beberapa di antara keret Ab pindah dan mencari tempat yang baru antara lain ke Biak Utara, Supiori Selatan dan Biak Barat dan memakai keret baru seperti 1. Keret Faknik, Manimuarba, Mansoben, Mananpaisem, Yafdas dan lain-lain. 2. Keret Infain dan 3. Keret Akobiarek sangat aneks kedengarannya namun semuanya teleah terjadi dan keret-keret tersebut di atas mengakui bahwa mereka berasal dari Abbori, keret asal Ab. Peristiwa pengungsian dari Abbori ke Biak Utara dan lain-lain terjadi karena hancurnya kebun keladi yang ditanam oleh penghuni di Abbori di sekitar lereng-lerengnya yang biasanya disebut Abfuar oleh seekor babi hutan. Dari sekian banyak penghuni tersebut terdapat 2 orang yang pintar berburu babi. Masing-masing mempunyai anjing dan bernama Wauren dan Sarbrob. Dalam keadaan yang menyedihkan ini, kedua anjing tersebut berkelana di antara penghuni Bukit Ab, yang kebetulan pada saat itu sedang sibuk makan keladi barapen yang mereka bakar. Sisa-sisa makanan barapen yang kebetulan jatuh diberikan kepada kedua anjing tersebut yang sama membutuhkan makanan. Kebaikan hati memberikan makanan tersebut sebetulnya tidak dengan sepenuh hati, karena di samping memberikan sisa-sisa makanan tersebut kepada kedua anjing tersebut, disertai dengan kata-kata, Muyan Bonari Mufawi Randip Beyan Yafnan Syaba, yang kiranya artinya kurang lebih, makan si bisa tetapi untuk menggusir, mengetahui babi yang sedang menghancurkan kebun kamu tidak tahu. Rupanya kata-kata sindiran ini didengar oleh pemilik anjing tersebut sehingga marah terhadap orang yang mengeluarkan kata-kata tersebut. Akhirnya terjadi perkelahian antara sesama saudara yang berada di Abbori yang mengakibatkan perpecahan. Karena marahnya kedua pemburu babi tersebut terhadap babi hutan yang mendatangkan malapetaka tersebut sehingga kedua pemburu tersebut keluar bersama kedua anjing tersebut untuk mengejar babi tersebut untuk membunuhnya. Usaha mereka rupanya tidak semudah yang dipikirkan karena makin dikejar makin jauh juga larinya babi tersebut dan akhirnya sampai di pantai utara Biak pada tempat yang bernama Wasansbari. Rupanya tanjung ini ada penunggunya, angker. Karena di hadapan mereka terbentang laut luas ditambah lagi karena takut dan juga karena kedua pemburu bersama dengan anjing-anjingnya mulai dekat dan tiada pilihan lain kecuali terjun ke dalam air untuk menyelamatkan diri dan hal ini dijalankan oleh babi hutan tersebut tetapi malang bagi babi tersebut karena pada waktu mencebur ke dalam laut tersebut dia menjadi batu. Kedua anjing yang karena berangnya terhadap babi tersebut ikut terjun juga ke dalam laut di Wasansbari dan kedua-duanya menjadi batu sama seperti babi tersebut. Bukti-buktinya masih ada sampai sekarang. Akibat malapetaka kelaparan serta perkelahian di Abbori tersebut, maka sebagian dari penghuni di Abbori mengungsi ke utara melalui Kardubo. Bukti-bukti dari pengungsian ini adalah batu asahan dari Abbori yang dibawa ke Kardubo dan anjing-anjing serta babi yang membatu di Wasansbari Biak Utara masih ada sampai hari ini. Demikian sekilas sebab musibah terjadinya perkelahian, perpecahan dan pengungsian dari Abbori ke Kardubo. Sebagai awal riwayat keret-keret yang sekarang menggunakan nama Ab Faknik, Ab Mananpaisem Ab, Manimuarba Ab, Yafdas dan lain-lain yang sekarang berdiam di Biak Utara. Bila ada yang pergi pasti ada pula yang datang demikian halnya dengan keadaan yang terjadi di Abbori dan sekitarnya, yaitu dengan munculnya pendatang-pendatang baru, yaitu dari keret Mofu, Manggapro, Krei, dan sebagainya, sebagaimana hubungan yang pernah terjalin antara moyang kami di Abbori dengan keret Marisan di Bukit Edap di Mudik Kali Sarwa dan dengan keret Abidondifu di sebelah timur, atau di Bukit Epondi tempat kediaman Manfaipen dan Yamnai moyang keret Abidondifu. Jalur hubungan antara keret-keret yang tersebut di atas adalah melalui jalur darat dan pantai. Jalur terakhir biasanya dipakai antara lain untuk 1. Pengintaian terhadap musuh yang datang dengan perahu. 2. Mencari kulit bia atau mencari ikan. 3. Mengambil air asin untuk keperluan dapur. Sekali peristiwa dan untuk pertama kalinya moyang kami berpapasan dengan beberapa nelayan yang semula dicurigai sebagai musuh. Alat penangkapan ikan yang dipakai oleh pendatang baru ini sangat tergiur oleh moyang kami dan terdorong oleh rasa ingin tahu akan alat penangkap ikan, pukat, tersebut dibarengin oleh tindak tanduk pendatang baru yang sangat simpatik lebih dari itu.
Moyang kami sangat heran bahwa dengan alat yang baru ini hasil tangkapan jauh lebih banyak dari cara yang dipakai oleh moyang kami. Dengan demikian terjadilah ikatan persahabatan untuk tidak saling menyerang. Sebagai tanda bukti telah disepakati tempat-tempat tertentu untuk tempat tukar-menukar hasil laut para nelayan tersebut dengan hasil hutan moyang kami di Abori Pisang, Keladi dan lain-lainnya. Tempat yang ditentukan adalah Kandibundi. Kandibundi sebenarnya adalah sebuah goa kecil yang lazimnya terdapat pada pangkal Tanjung sebagai tempat berteduh, nyande, di mana moyang kami pakai sebagai tempat berlindung di samping tempat pengintaian terhadap musuh, terutama pada waktu malam, karena biasanya memasang api, sehingga bila memasang api dalam goa tersebut pada malam tidak begitu khawatir akan terlihat oleh musuh atau orang yang kebetulan lewat, karena dalam goa bisa terdapat bara api saja dan tidak mungkin mengeluarkan nyala api yang besar. Dengan demikian moyang kami dapat dengan leluasa mencari keperluannya di pantai Kandibundi tersebut, yang dapat mencurigakan musuh atau para pelancong yang lewat tempat khusus yang dipakai sebagai tempat penampung hasil hutan dan hasil-hasil tangkapan nelayan adalah sebuah batu ceper, bonuk, di ujung Tanjung yang disebut Kandibundi. Tempat tersebut masih ada sampai hari ini. Daerah Kandibundi yang sebelumnya sunyi dan sepi karena hanya dipakai sebagai tempat tukar-menukar barang dagangan, Farabdobek, makin hari makin ramai akibat penjungung yang tadinya hanya datang dan pergi lagi, sekarang datang dan menetap. Karena telah adanya perjanjian persahabatan, maka moyang kami Sinan Ap keturunan keempat. Rupanya para nelayan tadi datangnya dari Arsen, daerah dekat Kampung Korpak, Swainober, mulai dari tepi muara timur Kali Mardori. Mereka yang datang dan menetap di daerah ini tidak perlu takut terhadap serangan dari Suyadori, utara, lagi. Karena selain panah dan tombak moyang kami Funkabin, Sinan Ap mempunyai sepucuk senjata api kuno. Kampung Arsen adalah kampung transmigran pertama di daerah kami di pinggiran pantai, bila diizinkan memakai istilah tersebut. Karena Keret Mofu sebenarnya mengungsi dari sebelah timur yang tidak kami kenal, pertentangan antara keluarga Mofu karena seorang anak kecil yang mengakibatkan korban jiwa, maka keluarga yang mengakibatkan korban tersebut pindah ke Kandibundi, tetapi bukan di Tanjung Kandibundi tetapi di Kampung Ampom Bukor sekarang ini. Nama Ampom Bukor sekarang ini sebenarnya dulu bernama Pampondi karena dalam waktu singkat tempat baru ini sudah berbondong-bondong orang datang menetap di sana. Pampon artinya berlomba, sedangkan nama Ampom Bukor berasal dari nama seorang tua-tua Kret Manggapro yang bernama Ampom. Orang tersebut terbunuh di Mandenderi dan mayatnya dikubur di sana namun kepalanya dipanggal dan ditanam di tempat baru. Nama Pampondi, jarang dipakai yang muncul malahan nama Ampom Bukor sampai hari ini. Keret-keret yang mendiami kampung-kampung Yembe Pioper, Swainober, Mandenderi, kebanyakan tidak diketahui dari mana asalnya. Sket tanah hak ulaya keluarga besar Ap di Swaipak Desa Kandibundi dan Mardori. Pemukiman baru di Mandenderi, ada di Kam Desa Farusi Kecamatan Biak Barat daerah tingkat 2 Teluk Cendrawasih. Daftar silsilah Keret Ap, Wakrisba, Mamfusarben, Arua, Funkabin, Somon, Arupi, Derek, Warbesren, Frederick I, Barbar, Niko, Warbesren, Frederick II. Daftar silsilah ini dibuat berdasarkan petunjuk dan saran dari orang tua kami yang sudah tiada antara lain, Bapak Agustinus Ap dari Swaipak Biak Barat dan Bapak Yakob Ap di Pulau Rani Supiori Selatan pada tahun 1980. Seluruh hikayat ini dapat kami simpulkan sebagai berikut, asal-usul Keret Ap, hubungan serta kerjasama dengan keret-keret lain, perpecahan, pengungsian, dan kedatangan keret-keret lain. Semoga coretan-coretan ini berguna bagi generasi-generasi yang akan datang walaupun jauh dari sempurna surat pernyataan kami yang masing-masing yang akan dinyatakan pada akhir surat pernyataan ini. Bertindak untuk dan atas nama keluarga besar Keret Ap, diperkuat oleh beberapa tua dari Keret Marisan, Manggapro dan Abidondifu yang masing-masing akan dinyatakan juga pada akhir surat pernyataan ini. Biak, tanggal 25 April tahun 1984. Orang-orang yang menguatkan isi serta batas-batas hak ulayat Keret Ap sebagai berikut. 1. Dolfinus Marisan dari Kampung Sarwa Desa Kandibundi Kecamatan Biak Barat. 2. Octavianus Manggapro dari Kampung Mandenderi Desa Farusi Kecamatan Biak Barat. 3. Nikanor Abidondifu dari Kampung Sopen Kecamatan Biak Barat. Keluarga besar Keret Ap. 1. Gerardus Ap. 2. Yonas Ap. 3. Elisa Ap. 4. Hein Ap. 5. Ferdinand Ap. 6. Timus Ap. 7. Peter Ap. 8. Baren Ap. 9. Otto Ap. 10. Niko Ap. 11. Bernardus Ap. 12.
Septinus Up, 13, Dorus Up, 14, Samuel Up, 15, Willem Up, 16, Jans Up, 17, Yunus Up, 18, Maurits Up, 19, Albert Up, 20, Marinus Up. Mengetahui surat pernyataan ini Kepala Desa Kandibundi Biak Barat, Zakeus Mofu, mengetahui. Mensahkan surat pernyataan ini Kepala Pemerintah Wilayah Kecamatan Biak Barat. Orobe Paulo Supri Mangundi Manansiriama Sikababe More Firiama Kagero Monda Soranda Rori Yenisare Seaya Vino Maseka Mambo Wamombareki Yuswarbara Isofanima Krenda Kukrema More Fiwaine